Saudara, ketika kita mau memulai aktivitas saat teduh kita yang rutin dan konsisten, mungkin ada sebuah pertanyaan yang terlintas di dalam pikiran dan hati kita. Bagaimana sih caranya mempunyai saat teduh yang efektif dan benar? Saya ingin membagikan beberapa prinsip untuk kita bisa menjalani aktivitas saat teduh kita dengan benar dan efektif. Hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa sebenarnya tidak ada formula yang khusus ketika kita melakukan saat teduh. Ada orang yang memulai saat teduhnya dengan menyembah Tuhan terlebih dahulu, lalu membaca firman Tuhan. Ada yang lain yang mungkin memulai dengan sapaan yang simpel, yang sederhana, yang berkata, Tuhan selamat pagi, Roh Kudus selamat pagi, Tuhan Yesus selamat pagi. Lalu berdiam diri sejenak, merenungkan kebaikan Tuhan di hari itu, di hari yang baru itu, lalu membaca firman Tuhan. Yang lain lagi mungkin akan membunyikan atau menyalakan lagu-lagu penyembahan sambil membaca firman Tuhan. Sebenarnya tidak ada formula yang tetap yang kita bisa ikuti. Masing-masing kita punya style, punya cara kita masing-masing, cara kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Penekanan yang paling utama adalah bagaimana kita mempunyai hubungan yang otentik, hubungan yang asli dengan Allah pencipta kita. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita memanggil Allah itu Bapa kita. Jadi Tuhan Yesus menekankan bahwa hubungan itu di atas segalanya. Tidak ada formula yang khusus. Datang dengan sikap hati sebagai anak yang datang ingin berjumpa dengan Bapanya. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah siapkan atau khususkan waktu-waktu tertentu. Saya menyarankan bagi semua kita untuk memulai saat teduh kita, untuk melakukan saat teduh kita di pagi hari. Waktu kita bangun sebelum melakukan semua aktivitas, mulailah hari saudara dengan bersaat teduh. Saya percaya saudara akan mendapatkan tempat waktu yang terbaik ketika saudara melakukan aktivitas saat teduh saudara di pagi hari. Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat berkata seperti ini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saya percaya waktu yang terbaik untuk kita melakukan saat teduh kita adalah ketika kita baru pertama kali membuka mata. Kita mungkin cuci muka sebentar, lalu luangkan waktu sejenak. Mungkin 5-10 menit di awal, lalu mulai meningkat 20 menit. Lakukan secara konsisten dan saya percaya saudara akan mendapatkan firman Tuhan, tuntunan Tuhan di sepanjang hari itu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah cari tempat yang tenang. Carilah tempat yang tenang. Jauhilah keributan, jauhilah tempat yang ribut supaya saudara bisa fokus, konsentrasi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara dia berdoa. Dia selalu mengasingkan dirinya, mencari tempat yang tenang untuk dia bisa mendengar Tuhan dengan lebih jelas lagi. Saya tahu Tuhan bisa berbicara kepada kita di tempat manapun, tetapi tempat yang tenang akan membuat kita, membantu kita untuk bisa lebih fokus mendengar suara Tuhan. Prinsip yang keempat adalah, saudara, waktu bersaat teduh, saudara nggak perlu bingung apa yang harus dikatakan. Waktu saudara berdoa, tidak harus mengatakan sesuatu. Saudara bisa cuma berdiam diri dan mengizinkan Tuhan berbicara. Izinkan Tuhan mengingatkan ayat-ayat tertentu yang mungkin saudara pernah hafalkan. Dengan berdiam diri, itu akan membantu kita mendengar suara Tuhan lebih jelas. Penekanan utamanya waktu kita bersaat teduh bukan berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi seberapa kita bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan tidak ditentukan, tidak diukur dari berapa banyak kata-kata yang kita katakan, tetapi kualitas, apakah kita mengerti isi hatinya waktu kita bersaat teduh. Dan prinsip yang terakhir adalah haus dan laparlah akan firman Tuhan. Haus dan laparlah akan Tuhan. Karena kehausan dan kelaparan kita akan membantu kita untuk menemukan prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan dan tidak bisa didengar oleh orang-orang yang tidak haus. Haus dan lapar akan Tuhan
akan membuka kunci, akan membuka hal-hal yang sebelumnya tidak kita mengerti. Tapi karena kita haus dan lapar, Tuhan membukakannya bagi kita. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jangan lakukan saat teduh saudara hanya sebagai aktivitas yang rutin, sebagai kewajiban agama, tapi datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan. Lakukan untuk mendapatkan sesuatu, lakukan untuk mendapatkan firman Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Orang yang melakukan saat teduhnya dengan haus dan lapar, saya percaya orang itu akan dikenyangkan di dalam hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Lakukan saat teduh dengan konsisten dan saya percaya kita akan semakin berakar di dalam Kristus Yesus.